Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) adalah kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. APRA dibentuk dan dipimpin oleh mantan Kapten Kenil, Tentara Hindia Belanda, Raymond Westerling. Westerling mempertahankan bentuk negara federal karena menolak Republik Indonesia Serikat yang terlalu Jawa sentris di bawah Soekarno-Hatta. Latar belakang terjadinya perang APRA ini didasari dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949. Hasil dari KMB yaitu Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. Tentara Kenil akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Keputusan ini lantas membuat para tentara Kenil merasa khawatir akan mendapatkan hukuman serta dikucilkan dalam kesatuan. Dari kejadian tersebut, kemudian komandan dari Kesatuan Khusus Depot Special Troepen, Kapten Westerling ditugaskan untuk mengumpulkan para desertir dan anggota Kenil yang sudah dibubarkan. Sebanyak 8.000 pasukan berhasil terkumpul. Selanjutnya, target utama dari operasinya adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta sendiri pada awal 1950 tengah sering melakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembali terbentuknya negara kesatuan. Sedangkan Bandung merupakan kota yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi, ditambah dengan Bandung sudah lama menjadi basis kekuatan militer Belanda. Gerakan ini pun kemudian mereka namai dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Nama Ratu Adil dalam gerakan APRA sudah lebih dulu disebut-sebut karena memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu sedang dijajah. Ratu Adil menjadi ideologi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menitik beratkan akan datangnya juru selamat yang akan membawa kesejahteraan pada suatu masa. Karena Ratu Adil sangat diyakini oleh masyarakat, Kapten Westerling pun memanfaatkan nama tersebut guna menarik dukungan dalam melancarkan rencananya. Pada 5 Januari 1950, Westerling sudah mengirimkan surat ultimatum kepada RIS yang berisi tuntutan agar RIS menghargai negara-negara bagian terutama Pasundan. Bahkan, pemerintah RIS juga diminta untuk mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Surat ultimatum ini tidak hanya meresahkan RIS saja, tetapi juga beberapa pihak Belanda. Guna mencegah tindakan Westerling, Muhammad Hatta mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Westerling. Jenderal Vreden pun bersama Menteri Pertahanan Belanda yang merasa resah dengan ultimatum ini kemudian menyusun rencana untuk mengevakuasi pasukan RST tersebut. Namun, upaya mengevakuasi RST, gabungan Baret Merah dan Baret Hijau sudah terlambat untuk dilakukan. Westerling sudah lebih dulu mendengar rencana penangkapan tersebut, sehingga ia mempercepat pelaksanaan kudetanya. Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temui di jalan. Sementara Westerling menyerang kota Bandung, anak buahnya, Sersan Major, menuju ke Jakarta untuk menangkap Presiden Soekarno dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan.
Sayangnya, karena pasukan Kenil dan Tentara Islam Indonesia tidak muncul untuk membantu Westerling, serangannya di Jakarta mengalami kegagalan. Setelah melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST kembali ke tempat mereka masing-masing. Meskipun sudah banyak korban jiwa, Westerling tetap tidak tinggal diam. Ia berniat untuk mengulang kembali tindakannya tersebut. Namun, upaya keduanya ini gagal, sehingga kudeta pun tidak berhasil dilakukan. Kegagalan kudeta yang dilakukan Westerling terhadap Ries menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan ia terpaksa melarikan diri ke Belanda. Larinya Westerling ini kemudian membuat APRA berdiri sendiri tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, APRA resmi tidak kembali berfungsi pada Februari 1950.